R adalah mahasiswa semester 2 yang mengalami kesulitan mengatur waktu antara kuliah, mengerjakan tugas, dan mengikuti organisasi. Masalah ini muncul karena akhir semester dengan tugas yang semakin banyak. Sementara R juga aktif dalam organisasi sehingga waktu istirahatnya menjadi tidak teratur. R sering menunda mengerjakan tugas karena bingung dalam membagi waktu. Akibatnya, ia sering tidur larut, bahkan hanya tidur sekitar 2-3 jam. Kurang tidur membuat R merasa lelah, sulit berkonsentrasi saat kuliah, dan bingung menentukan kegiatan mana yang harus diprioritaskan. Di satu sisi, R merasa organisasi menghabiskan banyak waktu sehingga tugas kuliah sering ditunda. Namun di sisi lain, organisasi memberikan pengalaman dan kemampuan sosial yang penting. Karena itu, R mengalami dilema antara tetap aktif berorganisasi atau lebih fokus pada prestasi akademik. Lalu ada label tingkah laku yang muncul. Perilaku utama yang muncul adalah yang pertama, R kesulitan mengatur waktu. Yang kedua, sering menunda mengerjakan tugas akademik atau prokrastinasi. Lalu ada warna. Perasaan yang dialami R meliputi yang pertama, bingung menentukan prioritas antara kuliah dan organisasi. Lalu yang kedua, merasa lelah karena kurang tidur dan banyak aktivitas. Yang ketiga, cemas karena tugas semakin menumpuk dan belum selesai. Dan yang terakhir, ingin tetap aktif dalam organisasi, tetapi khawatir prestasi akademik yang terganggu. Lalu ada konteks, tempatnya yaitu lingkungan kampus, lingkungan perkuliahan, tempat kegiatan organisasi. Waktunya terutama terjadi menjelang akhir semester ketika tugas kuliah semakin banyak. Lalu ada pancadaya. Aspek yang pertama ketakwaan dengan penjelasan ketenangan batin terganggu karena tekanan tugas dan aktivitas organisasi. Lalu daya cipta. R berusaha mencari solusi dan mulai menyadari pentingnya manajemen waktu. Lalu daya rasa, merasa lelah, cemas, dan tertekan akibat tugas yang menumpuk. Lalu daya karsa, muncul keinginan memperbaiki cara mengatur waktu dan menyelesaikan tugas tepat waktu. Lalu ada daya kerja, produktivitas belajar menurun karena kelelahan dan kurang fokus. Lalu likulado, aspek yang pertama adalah gizi. Pola istirahat terganggu karena sering tidur larut malam. Lalu ada pendidikan. Banyaknya tugas dan kurangnya pengaturan waktu menghambat proses belajar. Lalu ada sikap dan perlakuan orang lain. Tuntutan dari dosen dan tanggung jawab organisasi menambah beban R. Lalu ada budaya. Budaya aktif berorganisasi di kampus membuat mahasiswa harus pandai mengatur waktu. Kondisi insidental. Tidak ada gangguan fisik yang serius, tetapi kelelahan yang dirasakan. Lalu ada masidu. Aspek yang pertama adalah rasa aman. R merasa kurang nyaman karena tugas yang terlalu menumpuk. Lalu ada aspek yang kedua, kompetensi. R belum mampu mengelola waktu secara maksimal sehingga belum selesai tepat waktu. Lalu ada aspirasi. Tetap ingin aktif organisasi sambil belajar dalam akademik. Lalu aspek yang keempat ada semangat. Semangat belajar kadang menurun karena kelelahan dan kurang tidur. Lalu aspek yang terakhir kesempatan. R memiliki kesempatan berkembang melalui organisasi, tetapi harus diimbangi dengan manajemen waktu yang baik. Lalu ada signifikan tingkah laku. Akibat yang dialami R adalah kelelahan fisik, sulit dalam berkonsentrasi saat kuliah, lalu kesulitan menyelesaikan tugas dalam tepat waktu. Apakah membahayakan dirinya? Tidak secara langsung, namun jika berlangsung terus-menerus dapat berdampak kepada kesehatan fisik, kesehatan mental, dan prestasi akademik. Apakah membahayakan orang lain? Tidak secara langsung, akan tetapi keterlambatan menyelesaikan tugas dapat membuat kerjasama kelompok apabila tugas dikerjakan secara tim. Lalu, mengapa masalah ini penting? Karena berkaitan dengan kesehatan,
keberhasilan akademik, kemampuan mengatur waktu, serta keseimbangan antara kehidupan kuliah dan organisasi. Lalu sikap saya sebagai pribadi, memahami bahwa kesulitan mengatur waktu merupakan masalah yang serius, apalagi mahasiswa aktif, terutama ketika harus menyeimbangi kuliah dan organisasi. Lalu sikap saya sebagai konselor, jika menjadi konselor, bantuan yang dapat diberikan kepada R adalah yang pertama membantu menentukan prioritas kegiatan, menyusun jadwal yang lebih teratur, melatih kedisiplinan dan dalam mengerjakan tugas. Lalu membantu menjaga keseimbangan antara akademik dan organisasi agar keduanya dapat berjalan dengan baik. Lalu ada kesimpulan. Kasus ini menunjukkan bahwa masalah utama R bukan karena tidak mampu belajar, melainkan karena manajemen waktu yang kurang baik. Dampaknya adalah tugas yang tertunda, kurangnya tidur, kelelahan, dan penurunan dalam konsentrasi. Solusi yang paling tepat adalah meningkatkan kemampuan mengatur waktu, menetapkan prioritas, menjaga waktu istirahat, dan menyeimbangkan aktivitas organisasi dengan tanggung jawab akademik. Lalu ada analisis karakteristik dan dimensi konseling. Yang pertama, readiness. Readiness adalah tingkat kesiapan klien untuk mengikuti proses konseling dan melakukan perubahan. Indikator kesiapan klien yang pertama, klien bersedia mengikuti proses kegiatan konseling secara sukarela. Yang kedua, klien mampu menjelaskan masalah yang dialaminya, yaitu kesulitan mengatur waktu dan menyelesaikan tugas kuliah. Lalu, klien menyadari bahwa berdirinya kesulitan membagi waktu antara kuliah, organisasi, dan tugas. Klien memiliki keinginan mencari solusi agar dapat mengatur waktu dengan lebih baik. Klien bersedia menerima saran dan masukan dari konselor mengenai cara pembentukan prioritas kegiatan. Lalu ada dimensi readiness. Dimensi pertama adalah kognitif. Pada aspek ini, klien mulai memahami penyebab masalahnya, yaitu menyadari bahwa tugas menumpuk karena kurang mampu mengatur waktu, menyadari bahwa aktivitas organisasi mempengaruhi waktu mengerjakan tugas. Lalu, mulai memikirkan prioritas antara organisasi dan akademik. Lalu yang kedua, dimensi emosional atau perasaan. Perasaan yang muncul antara lain yang pertama, lelah akibat kurang tidur. Lalu, bingung membagi waktu. Lalu yang ketiga, tertekan karena tugasnya banyak. Dan yang terakhir, khawatir tugas tidak selesai tepat waktu. Lalu ada dimensi sosial. Hubungan sosial klien juga ikut berpengaruh. Yang pertama, aktif mengikuti organisasi kampus. Lalu kesibukan organisasi mempengaruhi kegiatan akademik. Lalu mendapat pengaruh atau perbandingan dari teman-temannya mengenai mengatur waktu. Lalu ada dimensi perilaku. Perubahan perilaku yang terlihat adalah sering tidur larut malam untuk menyelesaikan tugas, berusaha mencari referensi sebelum mengerjakan tugas, lalu memulai mempertimbangkan mengurangi aktivitas organisasi, lalu berencana mengerjakan tugas lebih awal. Proses konseling yang pertama, keunikan kesamaan. Yaitu keunikan pertama, kasus klien unik karena ia merupakan mahasiswa yang aktif berorganisasi sehingga mengalami kesulitan menyeimbangkan akademik dan organisasi. Kesamaannya, walaupun begitu, masalah yang dialaminya sebenarnya cukup umum dialami mahasiswa, seperti tugas menumpuk, sulit mengatur waktu, dan kurangnya tidur. Lalu ada objektif subjektif. Objektif atau fakta. Klien memiliki banyak tugas kuliah, klien aktif mengikuti organisasi, klien sering tidur larut malam. Semua hal tersebut dapat diamati secara nyata. Lalu ada subjektif perasaan. Klien merasa pertama kewalahan, lelah, bingung mengatur waktu karena tekanan tugas dan organisasi. Hal ini merupakan pengalaman pribadinya yang dirasakan klien. Lalu kognitif afektif. Kognitif, klien memahami pentingnya manajemen waktu, menyadari perlunya menentukan prioritas, lalu mulai mempertimbangkan solusi terhadap masalahnya. Lalu ada afektif, klien merasa stres, merasa lelah, kurang nyaman karena waktu istirahat yang berkurang. Lalu khawatir terhadap tugas kuliah.
Lalu ada ambiguitas, jelas. Ambiguitas. Pada awalnya, klien bingung menentukan prioritas antara organisasi dan kuliah. Yang jelas, setelah memahami masalahnya, klien mulai menyadari bahwa terlalu banyak kegiatan organisasi membuat pengaturan waktunya menjadi kurang baik. Lalu ada responsibilitas, akuntabilitas. Responsibilitas, klien mulai mengambil tanggung jawab atas akademiknya dengan berusaha mencari cara mengatur waktu dan menentukan prioritas. Akuntabilitas, konselor yang bertugas membantu klien secara profesional melalui arahan, contoh, dan solusi mengenai pengelolaan waktu. Bersifat sosial budaya, masalah klien juga berpengaruhi oleh lingkungan sosial kampus. Budaya organisasi di kampus mendorong mahasiswa aktif mengikuti berbagai kegiatan. Akibatnya, waktu untuk belajar menjadi berkurang jika tidak diatur dengan baik. Ada aspek emosional klien. Perasaan lelah, klien merasa lelah karena seiring tidur larut malam untuk menyelesaikan tugas. Lalu perasaan bingung, klien bingung membagi waktu antara tugas kuliah dan kegiatan organisasi. Lalu perasaan tertekan, klien merasa tertekan karena banyaknya tugas yang menumpuk menjelang akhir semester. Lalu perasaan khawatir, klien khawatir tugas tidak selesai tepat waktu sehingga prestasi akademiknya menurun. Lalu perasaan termotivasi, setelah mengikuti proses konseling, klien mulai termotivasi untuk yang pertama memperbaiki cara mengatur waktu, lalu yang kedua menentukan prioritas kegiatan, dan yang terakhir menjadi lebih disiplin dalam mengerjakan tugas. Kesimpulan keseluruhannya, bagian ini menjelaskan bahwa klien sebenarnya sudah siap untuk berubah. Ia sudah menyadari sumber masalahnya, merasakan dampaknya secara emosional, dan mulai menunjukkan perilaku yang mengarah pada perbaikan. Oleh karena itu, fokus konseling adalah membantu klien menyeimbangkan manajemen waktu, penentuan prioritas, kedisiplinan, serta menjaga keseimbangan antara akademik dan organisasi.